Ngapain kamu kesini malam-malam begini? Pergilah, Elin. Jangan dekati saya lagi. Saya memang ingin pergi, Rizal. Justru saya datang kemari hanya untuk mengucapkan selamat tinggal pada kamu. Saya sudah tidak membutuhkan lagi laki-laki pengecut seperti kamu. Sebaiknya kamu mati saja. Elin. Halo. Ya, saya sendiri. Apa? Elin mau bunuh diri? Sekarang di mana, Om? Ya, saya akan ke sana. Halo? Halo? Kalau di dalam tempo 1 minggu kamu tidak juga menemui Elin, Papa tidak mau tahu semua urusan kamu, Rizal. Saya harus ke sana. Bagaimana, Dok? Mudah-mudahan ini sudah cukup. Selang NGT-nya boleh dibuka. Berikan dia suntikan vitamin untuk memulihkan kondisinya. Setelah itu, biarkan dia istirahat. Kelihatannya cairannya belum semua keluar, Dok. Apa sebaiknya kita sedot aja? Jangan. Kondisinya masih terlalu lemah. Gak ada lagi yang bisa kita lakukan, kecuali menunggu kondisinya pulih. Kalau tidak, Dok? Sudahlah, Ma. Jangan menangis terus. Sebaiknya kita sama-sama berdoa. Semoga Allah menyelamatkan Elin. Sudahlah. Selamat malam, Om. Tante. Baca aja. Ya Tuhan, andaikan saya dapat menggantikannya, ambillah nyawa saya. Saya tidak ingin Elin mati karena saya. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Fisiknya terlalu lemah. Tapi kami berhasil mengeluarkan sebagian obat yang dia telan. Sekarang tergantung ketahanan tubuhnya. Mudah-mudahan resistennya cukup kuat. Sebaiknya Bapak dan Ibu berdoa. Sudah, Ma. Sabar. Tawakal. Bertahanlah, Elin. Kalau kamu ingin mati untuk menyadarkan saya, kenapa kamu tidak berjuang untuk hidup juga demi saya? Kenapa, Mas? Mas Henry mau... Belum boleh, sayang. Sebelum kita menikah, saya akan tetap menjaga kehormatan kamu.
Ada apa sayang? Mana mungkin kita menikah? Saya nggak punya wali nikah. Itu bisa kita atur. Saya akan mencarikan wali nikah untuk kamu. Yang penting, ada yang menyaksikan bahwa pernikahan kita nanti sah menurut hukum. Kamu tidur dulu ya. Jangan cemas lagi. Mau kemana kamu pagi-pagi begini, Karsih? Saya mau ke yayasan pembantu, Bang. Mau melamar kerja. Untuk apa lagi kamu bekerja? Kan tidak ada lagi yang harus kita biayai, Karsih. Saya tahu, Bang. Tapi saya butuh kesibukan. Buat apa? Mira sudah tidak di rumah. Kamu bisa menyibukkan diri dengan mengurus rumah ini. Justru kepergian Mira yang membuat pikiran saya tidak tenang, Bang. Apa Abang mau membiarkan saya mati karena setiap hari saya memikirkan Mira? Pikiran saya tidak pernah lepas dari Mira, Bang. Karena itu saya perlu kesibukan. Kamu jangan berlebihan, Karsih. Kepergian Marni mula-mula juga membuat hati kita guncang. Tapi akhirnya kita menyadari itu semua adalah takdir Tuhan. Tapi yang ini lain, Bang. Kita tidak tahu bagaimana keadaan Mira sekarang. Di mana dia? Dengan siapa? Masih hidup atau... Izinkan saya bekerja, Bang. Terima kasih, Bang. Dokter, bagaimana keadaan Elin, Dok? Tenang deh, kondisinya sudah mulai pulih, tapi dia masih butuh istirahat. Apa orang tua Elin masih ada di dalam? Setelah tahu keadaan Elin mulai membaik, pagi-pagi sekali mereka pulang. Kalau gitu saya boleh temuin dia, Dok? Oh boleh, boleh. Tapi dia belum boleh diajak bicara. Terima kasih, Dok. Dek, mau kemana? Saya mau temuin Elin, Dok. Dia sudah nggak ada di situ. Dia sudah dipindahkan ke ruang rawat. Kemana, Dok? Blok Mawar, kamar nomor 8. Dari sini terus saja, nanti belok kanan. Si, Dok. Dokter melarang kamu bicara. Elin, maafkan saya. Seharusnya ini tidak akan terjadi kalau saya tidak egois. Saya benar-benar tolol. Kenapa saya harus meninggalkan wanita yang sungguh-sungguh mencintai saya? Maafkan saya, Elin. Saya mencintai kamu.
Papa? Papa tahu dari mana kalau Rijal ada di sini? Papa mau hubungi rumah Elin. Orang tua Elin yang beritahu. Om dengar kamu sudah mulai membaik. Om ikut bersyukur. Papa tunggu di luar, Sal. Loh, Papa kan harus ke kantor. Papa berangkat saja duluan. Papa harus mengantarkan kamu pulang, Sal. Tapi Rijal akan menemani Elin dulu, Pak. Papa mengerti, Sal. Tapi apa kamu mau menemani Elin dengan pakaian seperti ini? Kamu kan juga belum mandi. Kasihan Elin. Nanti dia kebauan. Baiklah, Pak. Tapi Papa berangkat duluan ya. Nanti Rijal pulang sendiri kok. Kenapa? Papa sanksi kalau Rijal bawa mobil sendiri. Bukannya Papa tidak percaya kamu mengendarai mobil. Tapi Papa yakin kamu pasti kurang tidur. Sebaiknya biar Papa saja mengantar kamu pulang. Baiklah, Pak. Saya pulang dulu ya. Selamat istirahat, sayang. Bukan saya tidak mau bantu, tapi hampir tidak ada yang mau punya pembantu pakai pulang ke rumah. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Pasti Ibu mau menanyakan pengganti pembantu Ibu yang pulang itu kan? Betul. Bagaimana? Sudah ada? Wah, maaf Bu. Kebetulan sekarang sedang kosong. Mungkin habis bulan. Gimana sih, Pak? Hampir 2 bulan saya mundar-mandir kemari. Masa belum ada penggantinya? Ya, bagaimana ya? Memang belum ada sih, Bu. Tapi kalau Ibu mau, Ibu ini baru saja melamar sama saya. Cuma nggak bisa full. Nggak bisa full bagaimana? Dia cuma bisa kerja dari pagi sampai sore saja. Wah, repot dong, Pak. Itu kalau Ibu mau. Kalau enggak, Ibu datang lagi saja habis bulan. Ya, boleh deh. Daripada nggak ada pembantu. Apa di kota sekecil ini ada perusahaan juga? Mira. Perusahaan bukan cuma milik kota besar. Di mana-mana sekarang ada gedung perkantoran, pertokoan. Ini bukan zaman Jepang lagi, Mir. Iya deh, saya memang tolol. Saya memang nggak sekolah. Kamu jangan tersinggung, sayang. Kamu kan tanya, ya saya jawab. Habis jawabnya begitu sih. Oke. Saya minta maaf. Saya jalan dulu ya. Doakan semoga saya dapat kerja ya. Sudah pulang kamu, Karsi? Iya, Bang. Abang kelihatan letih. Aku nggak apa-apa. Cuma kepalaku sedikit pening. Gimana? Belum dapat pekerjaan? Sudah, Bang. Besok saya mulai bekerja. Tapi saya jadi bimbang. Kalau saya mulai bekerja, lalu siapa yang mengurusi Abang? Kamu jangan pikirkan aku. Tapi kalau kamu sudah tenang, sebaiknya kamu tidak usahlah bekerja. Maaf, Bang. Tadi saya lupa masak. Pasti Abang lapar. Aku tidak lapar. Aku hanya ingin istirahat, Karsi. Tapi Abang harus makan. Kondisi Abang kan belum pulih. Saya masak dulu ya.
Ada apa, Wan? Kamu taruh mana celengan saya itu? Celengan apa? Maafkan saya, Nit. Saya tidak dapat memenuhi keinginanmu. Kalau nggak tahu alamatnya, susah deh. Di Jakarta, bengkel motor seperti ini banyak sekali. Saya tahu, Pak. Tapi apa Bapak kenal dengan yang namanya Acong? Acong. Saya memang punya teman yang namanya Acong. Kebetulan, dia punya juga bengkel motor seperti saya ini. Kalau emang dia yang adik cari, saya bisa memberikan alamatnya. Tolong deh, Pak, berikan alamatnya pada saya. Tapi adik jangan kecewa ya, kalau ternyata bukan Acong yang adik maksud. Soalnya nama Acong di sini banyak. Nggak apa-apa kok, Pak. Malah saya berterima kasih karena Bapak sudah mau membantu. Ini kartu namanya. Cuman kalau ke sana jangan sekarang, percuma. Sore-sore begini jalanan sedang macet-macetnya. Sampai sana juga pasti bengkelnya sudah tutup. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Iya, makasih kembali. Bodoh kamu. Masa sampai hari ini Henry belum bisa kamu temukan? Maaf Pak, bukan begitu. Tapi saya pikir Henry sudah keluar kota. Kalau memang dia masih ada di Jakarta, saya pasti dapat menemukannya. Pak Seno kan tahu siapa saya kan? Loh, kalau memang dia ada di luar kota, kenapa kamu bisa temukan? Sabar dulu Pak, kota di negara kita ini kan banyak. Jadi saya harus melihat kemungkinannya dulu. Kenapa kamu tidak selidiki lewat Burhan? Sebenarnya sudah Pak, tapi kelihatannya ini bukan kehendak Burhan juga. Malah yang saya lihat Henry sedang jatuh cinta dengan putrinya Burhan itu. Dasar anak tolol. Buat apa dia susah-susah jatuh cinta pada anak gembel itu? Dia mestinya melihat aku. Contoh aku waktu masih muda dulu. Saya yakin bisa menemukan dan sekaligus menyadarkan Henry. Tapi apa Pak Seno tidak keberatan kalau saya meninggalkan pekerjaan kantor? Kamu nggak usah mikirin kantor. Yang penting cepat kau bawa Henry kemari. Sebelum dia berbuat yang lebih jauh lagi. Baiklah Pak, kalau begitu mulai besok saya akan berangkat keluar kota. Tapi, Pak, mengenai dananya bagaimana Pak? Itu soal kecil, ya. Besok pagi-pagi datanglah ke kantor, hubungi bagian keuangan, dan mintalah dana yang kau perlukan. Terima kasih sekali Pak. Kalau begitu, sekarang saya mohon pamit dulu Pak. Ingat Jarot, bawa Henry kemari cepat tanpa anak gembel itu. Baiklah Pak. Selamat malam. Malam. Apa sih yang dipikirin, Mas? Soal kerjaan ya? Saya heran, Mira. Kota sekecil ini sudah kena kolusi. Atau memang ini sudah menjadi tradisi? Aduh Mas, ngomongnya jangan susah-susah dong. Mira kan nggak ngerti. Iya. Begini, Mira. Tadi saya mencoba mendatangi sebuah kantor yang cukup bonafit. Seseorang akan membantu saya bekerja di sana. Kalau begitu nasib Mas Henry beruntung dong. Baru aja datang ke kota ini udah ada yang mau menolong. Jangan salah kamu. Ternyata tradisi di kota besar sudah merambat ke kota kecil. Maksud Mas Henry? Orang itu membantu bukan dengan cuma-cuma. Dia bersedia menolong saya untuk masuk dalam kantor itu asal saya bisa menyediakan uang dalam jumlah yang besar. Mas Henry harus menyogok dia? Kasarnya sih begitu. Yang jelas saya harus memberikan uang kalau saya mau bekerja di sana. Kenapa Mas Henry nggak mencoba di kantor lain aja? Sudah, tapi nggak ada yang sebaik perusahaan itu. Meskipun gajinya tidak besar, tapi kedudukan yang janjikan cukup lumayan, Mira. Sedangkan dari beberapa perusahaan yang pernah saya datangi, mereka cuma menawarkan lowongan sebagai pekerja lapangan.
Itu kan nggak mungkin saya lakukan. Kita pindah ke daerah lain aja, Mas. Jangan. Kota ini yang paling aman buat kita. Tapi kalau Mas Henry nggak kerja, dari mana kita bisa dapat makan? Tenanglah Mira. Saya masih punya mobil. Mobil itu akan saya jual untuk mendapatkan pekerjaan itu. Sayang, Mas. Bukannya Mas Henry bawa uang pesangon untuk Bapak? Benar. Tapi jumlahnya nggak cukup. Uang yang diminta tuh cukup banyak. Lagian uang pasangan itu kan saya pakai untuk biaya pernikahan kita nanti. Katanya biaya pernikahan di daerah lebih murah, Mas. Itu juga benar. Tapi kita juga harus membayar orang yang akan menjadi wali nikah kamu. Mira kasihan melihat Mas Henry. Lebih baik kita pulang ke Jakarta aja, Mas. Mungkin orang tua kita udah menyadari kekeliruannya. Tidak mungkin. Saya tahu persis sifat Papa. Sudahlah. Kamu tidak usah memikirkan tentang mereka. Yang penting, kita bisa tetap bersama. Untuk apa anak ini ada di sini? Kalau cuma mau numpang tidur, kenapa tidak di hotel? Papa, jangan gitu. Kasihan Riza. Kata suster jaga, semalaman dia nggak tidur nungguin Elin. Elin, dia tuh tidak pantas ada di sini. Papa? Mama, masih mau bela dia? Padahal kita hampir saja kehilangan. Gak baik ngomong gitu. Lagi pula sekarang Riza sudah berubah, Pak. Dia sudah menyesali semua perbuatannya. Iya, Pak. Jangan bikin persoalan ini menjadi keruh lagi. Aku sudah muak dengan anak itu. Dan aku tidak akan pernah bisa memaafkan kesalahannya. Elin mengerti perasaan Papa. Papa membenci Riza karena Papa mencintai Elin. Tapi Elin mencintai Riza, Pak. Jadi, Papa harus memaafkannya. Kecuali kalau Papa menghendaki kematian Elin. Ma. Kalau memang benar begitu, Papa tidak akan menghalangi kalian. Papa mau memaafkan Riza? Bukan cuma itu, sayang. Papa akan segera menikahkan kalian. Makasih, Pak. Siapa yang berani memasuki zona militer Kolonel Bram? Cepat jawab. Saya pembantu baru, Pak. Bagus, bagus kalau kamu mau bekerja di sini. Tapi kamu jangan takut sama istriku ya. Karena setiap pembantu yang baru masuk, belum ada sebulan sudah minta keluar karena istriku. Jangan dengar omongannya. Masuklah. Kamu bisa kerja sekarang. Terima kasih, Bu. Permisi. Ma, tunggu. Di mana Mama simpan peluru senapan ini? Aku tidak akan memberikannya. Semua pembantu di sini berhenti gara-gara ketakutan mendengar suara letusan senapan busukmu itu. Mereka semua takut kamu tembak. Awas kamu. Kalau aku sampai dapatkan peluru itu, kamu yang akan jadi sasaran utamaku. Tapi kan saya harus kerja, Mas. Nanti kalau Pak Seno tahu, pasti saya akan dipecat. Kamu kan bawahan saya. Seno akan menyerahkan segala urusan kamu kepada saya. Lagi pula untuk apa kamu ikut mikirin Seno? Pak Seno itu kan bos kita, Mas. Sebentar lagi. Dia bukan apa-apa kita lagi. Perusahaan itu akan menjadi milik saya. Apa Pak Seno mau memberikan perusahaan itu pada Mas Jarot?
Kalau Seno mati sebelum Henry kembali, saya bisa membuat perusahaan itu menjadi milik saya. Mas, mau membunuh Pak Seno? Oh, bukan. Bukan saya. Tapi lever di perutnya. Kemarin dia tidak masuk kerja karena penyakit levernya kumat lagi. Itu gara-gara Seno terlalu banyak memikirkan Henry. Tapi Mas Jarod kan disuruh mencari Henry. Kamu pikir saya mau diperbudak oleh situ abangka itu? Terus, untuk apa kita harus keluar kota? Ya, sekedar refreshing. Sambil menikmati uangnya Seno. Setelah Seno tahu Henry tidak bisa ditemukan, Seno akan mati digerogoti penyakit levernya itu. Tapi kan kita belum menikah, Mas. Kamu meragukan cinta saya? Percayalah, Dewi. Setelah perusahaan itu menjadi milik saya akan segera menikahi kamu. Kalau Henry kembali sebelum Pak Seno, Saya akan tetap menikahi kamu. Oke, bersiaplah. Kita segera berangkat. Iwan. Di sini Iwan bisa bersenang-senang. Pasti dia sudah melupakan saya. Untuk apa saya harus menemuinya? Majikan yang sekarang aneh, Bang. Anehnya apa? Suaminya bernama Bram. Selalu membawa senapan. Kata istrinya, dia kurang waras. Itu bukan aneh, itu bahaya, Karsih. Nanti kamu bisa ditembaknya. Nggak mungkin, Bang. Senapan yang dibawanya selalu tidak ada isinya. Walaupun begitu, kamu harus tetap waspada loh. Wah, ini baru heboh. Selamat Jal ya, gue ikut bahagia deh. Tapi pastinya kapan Jal? Pastinya belum. Justru gue lagi cari hari yang tepat. Biar lo bisa menghadiri. Dan di waktu pernikahan gue nanti, lo harus ada di samping gue. Itu pasti dong Jal. Tapi kalau gue punya usul gimana pas gue liburan semester aja? Bulan depan sih gue udah libur. Boleh, boleh. Tapi gue harus bicarakan dulu sama keluarga Elin. Mudah-mudahan mereka nggak keberatan. Liburan lu berapa lama, Don? Nggak, masalahnya gue kepengen lu ada di sini jauh sebelum hari H-nya. Liburannya sih cuma 2 minggu. Cuma ya kalau telat-telat dikit sih gue datang ke sininya ya no problem, man. Jal, ngomong-ngomong lu dalam keadaan mabuk gak sih? Sial lo. Pokoknya kalau lo kesini nanti, lo boleh periksa. Lo nggak bakal nemuin lagi botol-botol setan itu di kamar gue. Oke, Don. Nanti gue kabarin lagi. Oke? Bye, friend. Kayak nggak waras aja lo, Don. Malam-malam gini cengar-cengir sendirian. Emang ada berita apa dari Jakarta? Si Rijal mau kawin sama Elin. Dia lagi coba atur waktu pas kita liburan nanti kita terus datang. Udah datang yuk. Iya deh, atur aja. Tapi udah malam nih. Tidur lo. Besok kan kita mau ujian. Udah tahu mau ujian. Lu jangan tidur dong, belajar dulu baru tidur. Tumben lu mikirin ujian. Memangnya si Rijal aja yang bisa merit. Nanti kalau gua udah lulus, gua juga akan merit, Don. Lu mau merit sama siapa, yo? Lu kayak nggak tahu aja. Sama siapa lagi kalau bukan sama si Rini? Lu gimana? Lu bilang lu nggak serak sama bodinya Rini? Oh, itu sih bisa diatur, Don. Nanti kalau dia udah merit sama gua bikin kempes tuh badannya. Lu pikir bahan mobil kali bisa lu kempesin? Kalau tahun depan Arya lulus, Doi mau ngelamar gue. Enak kali ya jadi pengantin. Rin, kalau lo mau merit, lo harus belajar berhenti ngunyah. Gila lu, emangnya orang hidup nggak butuh makan? Ya orang hidup memang butuh makan, cuma nggak kayak lo. Udah mau tidur itu mulut masih belum berhenti ngunyah. Kayak hewan mah biak aja lo. Yang penting Aryo nggak pernah komplain sama body gua. Malahan dia suka beliin makanan. Sekarang sih iya, Rin. Tapi kalau lo nggak bisa ngerawat badan sesudah lo merit nanti,
Yang rugi lo sendiri. Bisa-bisa suami lo nyeleweng di luaran. Awas aja kok dia berani. Bakalan gue bikin KO dia. Cok. Lo sendiri gimana sama Doni? Heh, ditanya kok malah ngelamun. Gue juga bakalan married sama Doni. Cuma mungkin waktunya lebih lama daripada lo. Kenapa? Doni belum punya biaya? Bukan. Yang jelas, Doni ingin mewujudkan cita-citanya dulu. Jadi dia tidak akan menikahi gue sebelum dia jadi pengacara. Planning yang bagus. Cuma kalau gue sih udah nggak tahan, Mon. Bagaimana, Dok? Tidak ada jalan lain. Bapak harus dirawat. Dok, lalu siapa yang mengurus perusahaan saya? Saya cuma sendiri. Justru Pak Seno harus istirahat total. Tidak boleh banyak pikiran, karena itu akan membuat penyakit Bapak bertambah akut. Baik, dokter. Tapi berilah saya waktu sedikit untuk menghubungi perusahaan saya. Silahkan, Pak. Saya akan mengurus ambulan untuk membawa Bapak ke rumah sakit. Terima kasih, dokter. Permisi, Pak. Halo, Lastri. Jarod sudah kembali, Jarod. Kalau kembali kasih tahu ya. Suruh menghubungi saya di rumah sakit. Hari ini juga saya mesti dirawat di rumah sakit. Ya. Tolong ya, kamu yang mentekel semua urusan kantor. Jangan lupa bilang sama Jarod. Henry. Apa yang kamu pikirkan, sayang? Kenapa kita harus lama-lama di sini, Mas? Justru ini akan membuat Seno semakin kebingungan. Nanti siang saya akan menghubungi kantor. Kalau ada berita bagus, hari ini juga kita bisa pulang. Berita bagus apa? Ya, misalnya Seno sudah berperang melawan levernya. Tapi mudah-mudahan dia tidak mati sebelum dia menyerahkan perusahaannya kepada saya. Bagaimana kalau sebaliknya, Mas? Maksud kamu, Henry sudah kembali? Feeling saya mengatakan hal itu tidak akan pernah terjadi. Saya yakin Henry sedang menikmati cinta kasihnya dengan Mira. Seperti kita sekarang ini. Kok tumben sudah pulang? Hati majikan saya sedang senang, Bang. Katanya besok anaknya pulang. Surat apa itu, Bang? Oh, enggak. Tadi Rizal kemari. Tuh, dia akan segera menikah dengan Elin. Syukurlah. Mudah-mudahan Doni mengikuti jejak Rizal. Doni lain, Karsi. Dia kan sudah berjanji tidak akan menikah sebelum mewujudkan impian kita. Doni memang anak baik, Bang. Tadi Rizal juga menyampaikan besok Doni akan kembali ke Jakarta. Alhamdulillah. Saya memang sudah sangat rindu sama Doni, Bang. Tapi dia tidak bisa langsung ke sini. Rizal menghendaki kehadirannya di rumahnya. Kamu harus maklum, Karsi. Rizal menginginkan bersama-sama Doni sebelum melepas masa lajangnya. Anak muda, apa yang sedang kamu lamunkan? Enggak kok, Acong. Jangan pura-pura. Saya juga kan pernah muda. Pasti kamu lagi mikirin Nita.
Kasihan Nita. Seharusnya saya tidak meninggalkannya karena dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Jangan salahkan dirimu, Wan. Kamu melakukan ini kan demi keluarga kamu. Tapi kenapa tidak kamu bawa saja dia ke sini? Saya rasa kamu mampu membiayainya. Saya sudah janji sama diri saya tidak akan memikirkan orang lain sebelum impian keluarga saya terwujud. Kalau cuma bertambah satu orang, saya kira tidak akan menjadi beban kamu, Wan. Kak Acong benar. Tapi saya takut gara-gara Nita saya jadi lupa dengan keluarga. Kamu memang anak baik, Wan. Tumben Bang, beli koran. Enggak, aku cuma mau lihat lowongan pekerjaan. Bang, nanti kalau Doni datang, tolong berikan alamat ini sama dia. Kalau dia sempat, suruh dia temui saya di rumah majikan. Aku rasa hari ini dia tidak akan ke sini. Kalaupun pulang, Doni pasti pulang malam hari. Siapa tahu Bang, saya sudah kangen sekali sama dia. Sekalian saya mau bilang sama majikan kalau anak kita calon pengacara. Baiklah. Mudah-mudahan dia pulang siang ini. Terima kasih. Bang, kalau nanti abang mau makan, saya udah siapkan semuanya di dapur. Saya berangkat ya. Hati-hati, Karsi.
Pak.